ada pilihan-pilihan sulit yang harus dihadapi oleh pemerintah dan akhirnya dipilihlah pembatasan sosial berskala besar. 75 triliun digelontorkan untuk kesehatan. Anda cukup happy mendengar ini? Kami akan happy kalau semua itu efektif dan terimplementasi baik di lapangan nanti. Oke. Kebijakan ini patut diapresiasi, tetapi kita akan lihat bagaimana operasionalisasinya di lapangan. Artinya secara kebijakan Anda menyambut baik? Menyambut baik, karena memang sudah lama ditunggu kebijakan ini. Apa yang menurut Anda baik dari kebijakan ini? Uangnya kah? Atau keputusan pembatasan sosial berskala besar? Sebelum itu justru Mbak Rosy, jadi dengan adanya keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat, itu semacam pintu gerbang akan adanya upaya-upaya yang terstruktur dan lebih teknis dalam menghadapi dan menanggulangi COVID-19 ini. Anda termasuk bisa menerima kalau keputusannya adalah pembatasan sosial berskala besar? Bukan. Memang itu Halo? Ya, bukan seperti yang orang mengatakan, wah ini terlalu kurang galak, harusnya karantina. Tapi Anda bisa memahami inilah situasi berdasarkan kondisi masyarakatnya, demografinya, geografinya, kulturnya. Ini Anda bisa terima? Kami menyadari pemerintah dalam posisi yang sulit ketika ingin memutuskan opsi-opsi terkait dengan penanggulangan COVID-19. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 kekarantinaan kesehatan memang opsi itu terbuka, mulai dari karantina rumah, karantina di rumah sakit, karantina wilayah, dan juga pembatasan sosial berskala besar. Tetapi dengan standing position pemerintah hari ini, paling tidak sudah ada sikap yang memang sudah lama ditunggu yang sifatnya policy based. Karena sikap ini menunjukkan pemerintah hadir untuk melindungi dan menjadi payung bagi seluruh warganya, begitu. Tadi Anda mengatakan paling tidak ini ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, pembatasan sosial berskala besar. Anda cukup menyambut baik. Saya mau tanya, apakah Anda cukup percaya diri melihat mobilisasi masyarakat Indonesia menjelang mudik nanti atau di saat mudik yang sebenarnya sudah berlaku sekarang, belum lagi warga negara Indonesia baik yang legal maupun ilegal dari Malaysia yang sekitar 5 juta, juga dari asal tablik akbar dari India, dan 20 juta diperkirakan, meskipun tadi menurut Pak Luhut rasanya angkanya tidak akan sebanyak tahun lalu. Apakah menurut Anda pembatasan sosial berskala besar ini akan efektif dengan situasi lalu lalang manusia di bulan Mei Juni ini? Maret, Mei, Juni. April, Mei, Juni. Baik. Secara informal sebenarnya pembatasan sosial berskala besar ini sudah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah, bahkan melalui himbauan pejabat-pejabat pemerintah pusat sendiri sejak 2 minggu yang lalu. Ciri-cirinya atau indikasinya dengan adanya himbauan untuk meliburkan perkantoran, termasuk peliburan kebijakan oleh pemerintah daerah, meliburkan sekolah-sekolah, bahkan kampus-kampus secara sukarela. Nah, termasuk kegiatan sosial dan keagamaan. Artinya pembatasan sosial ini sudah dilakukan, maka ketika muncul peraturan pemerintah nomor 21 2020 tentang hal ini, sebenarnya itu hanya mempertegas dan memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan turunan, apakah peraturan gubernur, peraturan bupati atau wali kota yang sifatnya lebih teknis. Memang tidak akan sama dengan karantina wilayah, tetapi bukan berarti juga kita tetap membiarkan adanya mobilisasi yang beresiko. Jangan lupa, walaupun tidak dilarang secara ketat mudik, tetapi tetap saja mudik ini adalah sesuatu yang sangat berisiko. Maka pemerintah-pemerintah daerah di mana daerah tujuan mudik pun memiliki sikap yang otonom untuk lebih mengetatkan, memberikan semacam himbauan yang bahkan tidak hanya sekedar himbauan, ada konsekuensi-konsekuensi logis. Walaupun tidak semua pintunya ditutup. Ya, tadi sih sempat saya tidak tahu apakah Anda monitor apa yang saya bincangkan dengan Pak Menko Kemaritiman. Artinya memang tidak bisa dilarang, tetapi ada stick and carrot. Kalau mudik maka nggak dapat ini, tapi kalau mudik maka sudah disiapkan bantuan sosial. Tapi pertanyaan saya, menurut Anda kesiapan daerah menerima warga negara Indonesia atau Pulau Jawa saja, apakah menurut Anda kepala-kepala daerah siap melakukan tes, kemudian ada kedisiplinan warga untuk karantina mandiri? Saya rasa tidak akan siap seluruhnya, Mbak Rosy. Hanya beberapa daerah dengan kepemimpinan yang penuh komitmen saja yang bisa melakukan itu. Kalau misalnya Anda di Jawa begitu ya, gubernur dan bupati, menurut Anda berapa persen yang siap?
Yang lebih siap itu hanya di daerah sekitaran Jawa, terutama Jawa Barat, Banten dan DKI aja yang beririsan langsung dengan epicentrum, itu bahkan lebih siap dalam arti merasa lebih berisiko tetapi juga ada opsi-opsi. Tetapi begini Mbak Rosi yang ingin saya sampaikan. Jangan sampai kebijakan yang lahir pada tanggal 31 Maret 2020 ini yang bersifat sosiologis lebih dikedepankan faktor ekonomi, politik ketimbang faktor keselamatan dan kesehatan itu sendiri. Jangan lupa landasan filosofis semua ini adalah kedaruratan kesehatan masyarakat. Kalau kedaruratan kesehatan masyarakat, maka kami orang-orang yang berprofesi di bidang kesehatan menghimbau dan berharap agar pemerintah betul-betul konsisten, baik pusat maupun daerah, untuk membatasi secara ketat. Walaupun tidak disebut sebagai lockdown atau karantina wilayah, pembatasan sosial berskala besar ini tetaplah memprioritaskan adanya social dan physical distancing. Yang sebaik-baik keadaan adalah di rumah. Apa sebab? Kami di pelayanan kesehatan itu keteteran, gerah sekarang ini, capek, lesu, luyu. Bagaimana caranya agar pemerintah meyakinkan kami semua ini sehat, kemudian percaya diri, tenang jiwa, supaya benar caranya kami melayani. Karena sejauh ini sebenarnya cara terbaik agar penanganan COVID-19 ini terlaksana dengan cepat dan baik, bila masyarakat kooperatif, mawas diri agar lebih batas situasinya itu hanya ada di lingkungan